Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Pada kali ini kita akan belajar tentang seni rupa kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022. Bab pertama yang akan kita pelajari adalah tentang seni lukis. Amati gambar berikut ini, lalu perhatikan alat, bahan, dan media pada gambar tersebut. Nah, di sini ada sebuah contoh lukisan pemandangan. Alat yang digunakan ada pensil, terus kuas, palet, lalu bahannya ada cat air, dan medianya ada sebuah kanvas. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan seni lukis? Di sini dijelaskan, seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Perlu digarisbawahi ya, dua dimensional. Sedangkan melukis adalah kegiatan seni lukis di permukaan yang datar dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan secara penuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang gaya dan aliran lukisan modern. Aliran lukisan modern ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada representatif. Terus yang kedua deformatif, dan yang ketiga ada non-representatif. Selanjutnya kita akan membahas gaya dan aliran lukisan modern satu persatu. Nah, yang pertama ada representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Aliran seni rupa representatif adalah yang pertama ada naturalisme, terus yang kedua ada realisme, dan yang ketiga ada romantisme. Berikut ini ada contoh-contoh gambar representatif. Yang pertama ada naturalisme, yaitu yang menggambarkan tentang keadaan alam. Terus yang kedua ada realisme, yaitu menggambarkan tentang kehidupan masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga ada romantisme, yaitu menggambarkan tentang cerita romantis, peristiwa yang dahsyat, penuh kegetiran dan ketegangan. Selanjutnya kita akan mempelajari gaya deformatif. Di sini dijelaskan, deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Aliran seni rupa deformatif dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ekspresionisme. Terus yang kedua ada impresionisme. Terus yang ketiga ada surrealisme. Dan yang keempat ada kubisme. Selanjutnya, kita akan mempelajari aliran seni rupa yang ada pada gaya deformatif. Yang pertama ada aliran ekspresionisme. Di sini dijelaskan, aliran ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan pada saat melihat objek lukisan. Nah, di sini ada contoh gambar atau lukisan ekspresionisme. Selanjutnya ada aliran impresionisme. Impresionisme berasal dari kata impression yang berarti kesan sesaat. Impresionisme adalah gaya atau aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Nah, berikut ini ada contoh lukisan impresionisme.
Selanjutnya ada aliran surrealisme. Aliran surrealisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang melebih-lebihkan kenyataan. Kebanyakan yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering ada di dalam mimpi. Berikut di bawah ini contoh lukisan surrealisme. Selanjutnya ada aliran kubisme. Kubisme berasal dari kata kubus yang berarti bidang atau bentuk persegi empat. Kubisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang penggambarannya berupa bidang persegi empat atau bentuk dasarnya kubus. Di bawah ini ada contoh lukisan kubisme. Dan yang terakhir ada gaya aliran lukisan modern non-representatif. Di sini dijelaskan, non-representatif adalah seni lukis yang penggambarannya dengan bentuk yang sulit untuk dikenali, atau dengan kata lain bersifat abstrak atau tidak nyata. Di bawah ini ada contoh lukisan non-representatif. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tema seni rupa murni. Tema di dalam pembuatan karya seni rupa murni adalah yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya. Manusia mewujudkan lewat media ekspresi, misalnya menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Dengan kata lain, kita menggambar diri kita sendiri. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain, yaitu pelukis mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang lain, atau kita menggambar orang lain. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, yaitu pelukis mengungkapkan cita rasa dengan alam sekitar sebagai objek. Contohnya, kita melukis sebuah pemandangan. Yang keempat, hubungan manusia dengan benda, yaitu pelukis menjadikan benda sebagai objek lukisannya. Contohnya, kita menggambar sebuah meja atau kursi. Yang kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Contohnya, kita melukis orang jual beli di sebuah pasar. Dan yang terakhir, hubungan antara manusia dengan alam khayal, yaitu pelukis mewujudkan ide, imajinasi atau khayalan ke dalam karya seni rupa. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada jenis lukisan mozaik. Lukisan mozaik ini adalah teknik menempatkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada dinding atau lain, sehingga membentuk objek tertentu. Biasanya bahan yang digunakan untuk membuat lukisan mozaik ini adalah pecahan keramik, porselen, potongan kertas, dapat pula batu yang berwarna-warni. Selanjutnya lukisan kaca. Lukisan kaca merupakan teknik lukisan kaca yang menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Berikut contoh lukisan kaca. Selanjutnya, lukisan cat minyak atau plakat. Dalam melukis plakat, bahan yang digunakan adalah cat minyak dan menggunakan media kanvas. Berikut contoh lukisan cat minyak. Selanjutnya, lukisan cat air atau akuarel. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media yang digunakan adalah kertas.
Berikut contoh lukisan akuarel atau cat air. Dan yang terakhir ada lukisan akrilik. Lukisan akrilik adalah lukisan dengan bahan yang disebut akrilik yang menghasilkan warna-warna cerah dan menyala. Berikut contoh lukisan akrilik. Sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.